Oke teman-teman, jadi konten kali ini kita bakal balik lagi ke cara pembuatan buat naga. Jadi kali ini kita bakal ngikat doang tapi udah cuan. Nah gimana nih? Oke, jadi kali ini aku bakal jelaskan gimana caranya ngikat kerangka naga yang rapi dan kuat. Nah, tapi sebelum aku mulai, teman-teman bisa subscribe di bawah ini. Nih, bisa share ke teman-temannya jika kalian suka. Oke, aku langsung mulai aja ke intinya. Oke, jadi tali ini aku jelasin dulu. Tali itu kan ada banyak warna ya. Kalau aku sih lebih sarankan kalian pakainya warna kuning atau warna hijau. Kalau kalian pilih warna yang lain itu talinya lebih kaku. Percaya atau enggak, lu coba aja beli. Oke, jadi kalau aku milih kuning karena dia lebih gampang nariknya, lebih elastis. Aku recommendedkan sih warna kuning supaya ikatan kalian tuh lebih paten. Oke, dan terus untuk tali raffia itu kalian pasti pernah lihat kan tali raffia yang 1000-2000 itu yang biasa dia lebih bening gitu. Mungkin nanti bisa cari di Google. Nah kalau kalian beli yang itu jangan, aku sarankan jangan, karena itu baru tarik itu kalian punya tali pasti putus. Mau bambunya diraut halus mungkin atau kasar pasti putus. Oke, nih tali ini bentar ya. 15 minutes later. Oke, nah yang pertama tali ini nih, ini talinya ini kan lebar nih. Oke, nih ini kan lebar nih ya. Nah, pas kalian ngikat bukan berarti kalian tinggal potong begini. Bukan berarti kalian potong gini terus kalian mau ngikat nih, misalnya nih langsung pakai satu talinya gini semua. Nah ini salah banget. Tapi yang benar kalian buka dulu nih. Ini kan bisa dibagi. Kalau aku biasanya dibagi 3. Satu, nih satu. Kira-kira aja sih gedenya nih. Ini belahannya. Oke. Nah kalau kalian ngikatnya seperti tadi, talinya nggak dibelah tipis, itu ikatan kalian nggak bakal kuat karena banyak rongga-rongganya. Nah, kalau kalian ngikat, itu pasti ikatan kalian goyang gitu loh. Nah, terus untuk tali ini kan banyak nih serabut-serabut kecilnya ini nih. Kalau aku tarik aja, rapiin. Nah, udah. Nih. Aku balik lagi ke tadi. Kenapa bambunya kita mesti raut halus-halus di episode kedua. Ini ya, bambu yang kasar. Oke, ini aku kasih contoh kita ngikat di bambu yang kasar. Oke, ini ikat biasa saja. Nah, pasti putus. Nah, ini aku baru pakai tenaga yang biasa. Itu saja sudah putus. Nah, sedangkan ini bambu yang kemarin aku raut halus. Oke, nih kalau bambu yang halus kita kasih contoh ya, kita ikat biasa aja. Nah, nih dia nggak putus. Nah, jadi menurutku di video yang part 2 dan part 3 ini, walaupun kelihatannya menurut kalian itu nggak penting banget nih, kayak udahlah aku mau langsung aja ke bagian rangkaiannya atau apa. Nah, kalian salah. Yang paling penting adalah ini yang aku jelaskan. Kalau kalian memang nerapin dengan benar, ikatan kalian tuh bakal kuat dan nggak goyang-goyang. Walaupun kelihatannya sepele kan, hanya bambu yang diraut rapi dan tidak diraut rapi aja perbedaannya sudah nampak. Ini contohnya aja nih. Aku contoh ulang nih. Ini bambu yang udah diraut. Nah, aman kan? Sedangkan ini yang kasar.
Tuh, pasti putus. Untuk kalian ngikatnya nih, bambu kalian kasar satunya halus, itu juga percuma. Kelamaan pasti bakal koyak juga talinya. Percaya atau enggak, lu coba aja. Nih, aku ambil contoh bambu yang halus ketemu halus ya. Aku belah dulu. Nih. Kemarin kan. Kau tuh gak sih kemarin ada. Nih, aku ambil contoh ya, bambu yang halus dan halus diikat. Mana tali yang tadi? Oke. Contoh ikatan yang halus dengan bambu yang halus dengan yang halus. Oke, aku nggak perlu contohin sih, kalau kasar dan dengan kasar pasti udah tahu bakal putus. Nih aku enak tariknya kan. Tuh. Ini udah cukup kuat sih. Nih. Ini udah cukup kuat sih. Tuh, lihat kalau bambu yang lu serut dengan rapi, itu ikatnya itu jauh lebih rapi dan enak banget sumpah. Nah, ini aku ngasal-ngasal aja nih, silang sana, silang sini, tarik sana, tarik sini. Tarik sis. Tarik ses. Semongko. Nah, ini kan nggak putus kan contohnya nih. Ini kuat banget. Nah, ini butuh tenaga super sih untuk ngebukanya. Nah, ini bahkan pas aku tarik talinya juga nggak terluka. Aman kan? Sulap kah bang? Nah yaudah, aku langsung ke intinya. Jadi kalau untuk cara ikat ya, teknik ikat itu masing-masing orang. Nah kalau versi aku dan teori aku, ketika bambu yang disilang seperti ini, anggapannya di sela-selanya ini nih, di sini nih. No ini nih. Nah ini wajib dikunci 1, 2, 3, 4. Kenapa wajib dikunci? Supaya bambu lu nggak gerak-gerak nanti. Jadi bambunya ini seperti ini, nggak bisa gerak ya. Kalau lu nggak kunci, hasilnya nanti di gini-gini. Nih aku contohin yang kalau kita nggak kunci nih, nggak kunci tepiannya nih, hasilnya bakal seperti apa. Ini adalah contoh ikatan yang nggak terkunci nih, sisi-sisinya ini nih. Jadi ini contoh yang nggak keikatnya ini, kunciannya ini nggak terkunci nih, nampak nggak? Oke, nih ini juga nggak ada kunciannya, nampak nggak? Saya balik, gini juga nggak ada kunciannya, nampak? Oke, ini juga nggak ada. Nah hasilnya itu digoyang-goyang nih. Nah ini yang bakal kelihatannya nggak apa-apa, tapi kalau nanti kalian pas sudah ngerangkainya itu sudah hampir sempurna, itu nanti bakal ada bagian-bagian yang kok lepas nih tiba-tiba, kok ini bisa lepas. Biasa itu di ikatan-ikatan yang ujung-ujung bagiannya itu. Jadi aku contoh ikatan yang ada kunci-kunciannya ini ya. Sorry, ini udah, ini udah, nih ini kan seperti tadi nih,
titiknya ini nggak dikunci, titik atas bawah nggak dikunci. Nah ini juga nggak dikunci nih, nama nggak? Oke, sebaliknya juga nggak ada kunci. Nah cara kuncinya itu teman-teman tinggal begini nih. Ketika ikatannya udah seret seperti ini nih, kalian udah ngikat silang sana silang sini, ini lo tinggal giniin, nah otomatis dia langsung kunci kan. Tuh ini kunci, ini kunci, ini kunci, nampak? Ini juga kunci, semua kunci. Tuh. Oke, nih ketika ini semua bagiannya udah dikunci nih, lo tinggal ikat. Kalau aku sih sekali, tergantung orang sih ya. Ada orang yang ngelakuin ini beberapa kali putaran, tapi tergantung beberapa bagian. Kalau aku lebih cenderungnya satu doang udah cukup, asal tarikannya itu kuat. Nah, aku jelasin nih, kenapa aku ngikatnya nggak kuat-kuat sampai bisa nggak bisa digeser gitu kan. Nah kadang cenderungnya tuh kadang tuh ada beberapa bagian yang kalau kita buat, kita harus nyetel bagian dulu, lihat dia sinkron apa enggak nih. Nah jadi kayak kita lihat bisa digeser. Nanti kalau sekiranya nggak sinkron nih kiri kanannya nih, nah kita bisa geser dikit. Nah walaupun bisa digeser tapi posisinya itu kuat. Ini erat banget. Nah tulang gua aja sampai bunyi nih. Oke, cukup jelas sih ya untuk ini ikatan. Nah kalau lu dapatnya bagian-bagian yang lu mau ikat mati nih, ini nggak boleh digerak sana gerak sini ya, lu ikatnya tariknya lebih kuat aja. Nah gitu. Nah terus ini kan ikatannya nih, kalau menurut aku menganggapnya ini cukup rapi. Oke, ada orang yang ikat dia nggak mau tahu nih posisi ikatnya di mana, yang penting terikat. Nah itu juga penting. Contohnya gini ya, nih contohnya aku ngikat aja nih, gini. Oke, nah anggap ini bambunya ini, nanti ketika bagian replika ini bagian luarnya. Oke, bagian luarnya. Oke, ini aku ikat nih langsung. Nah, hasilnya itu kan dia bakal cembung nih di sini nih. Dia bakal cembul di sini nih. Nah, ini adalah kesalahan yang sering nggak dilihat ketika proses pembuatan. Ini ngefeknya kalau lo ikat terus lu biarin aja gini. Nah ini nanti dibentuk-bentuk naga lo tuh kayak ada apaan sih, naganya nggak rapi, ada nimbul-nimbul gitu. Nah ini kesalahannya. Nah maka dari itu biar kalian nggak nimbul-nimbul gitu, nah itu ikatan terakhirnya itu adalah celah-celah yang tadi aku praktekin. Jadi ketika ikatannya udah selesai nih, gua buat putaran nih kayak gini. No. Oke, putar, terus gua ikat, seret, nih ikat 2 kali ya. Nah ini ikatannya nggak di atas lagi, jadi dia nggak nimbul. Tuh, ini nggak nimbul kan, nama nggak? Nah ikatannya akhirnya itu di sini, di sudutnya. Nah ini kenapa orang buatnya kayak nggak ada nampak ikatannya nih, contohnya ya begini contohnya. Nah jadi teman-teman udah tahu kan rahasia-rahasia aku berikan ini. Nah kalau sudah nih, nah ini tahap terakhirnya itu nggak wajib kalian lakuin ketika udah dipotong begini. Nah usahakan kalau kalian udah merasa yakin dengan ikatan 2 kali, ya udah nggak apa-apa. Kalau kalian ngerasa ikatannya nggak cukup nih, kayaknya lama kelamaan bakal kebuka deh ikatannya, kalian ikat aja 3 kali supaya ikatannya nggak lama-lama buka. Nah gitu sih. Nah ada juga nih mereka takut nih kan, ini lama-lama bisa kebuka.
Nah, mereka bakar pakai korek. Jadi ujungnya itu bakal meleleh. Jadi kayak menyatu, nggak bisa lepas. Itu juga bisa. Tapi kalau kalian lakukan setiap ikatan, itu bakal lama banget dan buang banyak korek banget sih. Kemudian kalau kalian nggak mau ribet nih, kalian ikat ini contoh timbulannya di atas nih kan. Potong dulu. Nah, ada juga yang begini. Kalau kalian nggak bisa nyembunyiin ikatannya, bagi kalian susah banget, nih aku saranin kalian pakai lem kertas. Lem kertas ini juga cukup kuat sih, jangan diremehin. Walaupun kayak nih, contohnya aku ambil segini nih kan. Nah, ini kan terlalu gede nih. Gue belah. Oke, udah belah, gue tempelin aja nih, tempelin doang, disilang doang. Nah, ini timbulannya fix hilang, tembungnya hilang, kayak dia udah ditambelin gitu biar nggak nimbul dulu. Nah, selain itu lem ini juga berfungsi untuk biar ikatan kalian kuat, nyekat di sini. Ini kalau lem kertas sumpah kuat banget. Lemnya itu sampai ngikut di bambu biasa, jadi nggak bisa geser. Ini kalau aku biasa aku pakai lem kertas ini. Kalau udah udah bagian aku nggak mau geser, aku pakai ini. Jadi aku nggak perlu ngikat ulang lagi, capek gitu. Oke teman-teman, kalau yang tadi aku jelaskan itu bambunya itu kan posisinya menyilang nih seperti ini kan. Nah, itu udah aku jelaskan detailnya. Nah, sekarang Bang, gimana sih kalau gua mau nyambung bambu atau biar bambu aku kurang panjang nih, terus mau nyambungin, gimana cara ikatnya? Nih aku jelasin juga sekalian. Jadi nih bambunya posisinya itu seperti ini. Nah, ini karena bambunya tebal, jadi kan ini ada naik turunnya, ini nggak bagus. Nah, kalau kalian mau nyambung, aku saranin kalian tipisin dulu supaya ini nggak nimbul sendiri. Nah, cuman aku bakal jelaskan itu bagian ikatnya aja. Nah, ini bambunya tebal, jadi aku cuman belah 2. Kalau tadi itu kan belah 3. Ini cukup kalian putar-putarin doang. Udah nih kan, sampai anggap 2 kali nih. 2 kali kalian selipin. Diselipin nih. Tuh. Kalau selip udah, kalau bisa itu selipnya itu nih satu lingkaran. Jadi sama tekniknya itu, kalian cukup mengunci bagian-bagian yang berkemungkinan geser. Kayak tadi itu kan silang 4, aku udah nyilangin 4 tadi sisinya itu kasih kalian. Nah, kalau ini kan karena bambunya cuman kiri kanan nih, kalian cuma kunci 1 dan kunci 2, terus udah kalian ikat. Sini kalian tinggal ikat. Jadi ini udah 1, lu tinggal kunci lagi 1 di sini. Dah, dia nggak bakal gerak, fix. Nggak bohong, sumpah beneran. Misalkan nih, udah kalian ikat nih, terus ya misalkan kalau nyambung itu bambunya tetap, kalau kalian nggak dikasih apa-apa gitu kan nimbulnya nampak banget. Nah, biasa aku tuh lem kertas digulungin, jadi dia kayak nggak nampak, kayak ada terang, kayak stop, jadi nggak nampak ikatannya. Bisa juga dia kalian gitu. Tapi karena ini lebih terlalu tebal sih, tetap kelihatan, harus kalian perhatiin. Jadi
Gitu aja sih yang aku sampaikan kali ini, itu mengenai ikatan-ikatan, cara ikatan, gimana cara kuatnya, gimana ngikatnya, posisi yang benar. Udah, itu aja. Jadi semoga materinya bermanfaat untuk kalian semua. Nah, kalau kalian suka, kalian bisa share, subscribe di bawah ini. Semoga teman-teman bisa dukung aku terus dan oh udah, itu nge-lag tadi. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya.